Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini, dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 14.00 ya. Yaitu tepatnya hari Selasa 28 Oktober 2025 ataupun Tuesday 28 Oktober 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Dan kita bisa lihat ini wallpaper menunjukkan yaitu 5 points to cut rate this week ya. Jadi kemungkinan ya itu masih meraba-raba, kita juga belum tahu, yaitu Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya di minggu ini dan akan melanjutkan kelanjutannya ya, yaitu with more easing likely to tap ya. Jadi maksudnya akan selanjutnya yaitu pada Desember, tapi ini hanya berupa berita, jadi belum bisa dipastikan, dan kita akan memastikannya yaitu pada hari Rabu ataupun Kamis dini hari pukul 1 ya. Baik, dan kita akan mulai sekarang yaitu dengan kode yang pertama, yaitu harga emas, di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 4019.82 ya, di mana itu tertingginya pada pukul 8.07, sedangkan low-nya ini sekarang sedang mencari yaitu pada angka 3936.3, dan itu barusan saja terjadi yaitu sekitar pukul 14, dan sepertinya saya berhitung dengan indikasi yaitu dengan harga silver, di mana harga silver ada di baris yang keempat yaitu dengan kode XAG USD dengan posisi yang tertingginya yaitu pada angka 47.21, sedangkan low-nya pada angka 46.47, dan sekarang ada di sekitaran 46.61. Baik, dan kita bisa lanjutkan sekarang bagaimana dengan purchasing saya, dan ini adalah purchasing saya. Kita bisa lihat yang ada di sebelah kanan, di mana kemarin saya ada posisi buy ya pada hari Jumat ya, itu tengah malam. Akhirnya saya pun menyerah dan melikuidasinya semua ya. Akhirnya saya berbalik sell ya. Ada posisi saya seperti ini ya. Dan mungkin ini terlalu cepat bagi kalian, dan saya akan mereply kembali yaitu posisi pertama ini ya, yaitu pada kemarin punya pada hari Jumat ya. Saya melakukan aksi pembelian pada angka 4109.2. Lalu pada pagi harinya yaitu pada pukul 10.03 ya, saya cut loss ya. Cut loss clear, langsung saya berbalik arah menjadi posisi sell pada angka 4066, lalu pada angka 4067 tepatnya pada pukul 10.03 ya. Dan ini adalah perkiraan saya yang kemarin edisi hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 untuk perjalanan ataupun perhitungan dengan range yang agak kecil, yaitu saya sebut dengan angka normal, di mana harga tingginya saya memprediksikan pada angka 4085 sampai dengan 4100. Namun itu tidak terjadi, namun yang terjadi hanya pada angka 4050.3 ya. Sedangkan low-nya pada angka 4025 sampai dengan 4030 itu jelas terlampaui dan melebihi batasnya, yaitu dengan angka 3971.6 atau 0.7 ya. Itu karena mungkin selisih antara broker, dan ini jelas turunnya deras sekali ya. Kemudian ini adalah perkiraan saya yang kemarin
untuk range yang besar ataupun besar sekali, yaitu edisi 27 Oktober 2025, di mana saya menggambarkan juga memprediksikan tingginya pada angka 4105 sampai dengan 4115 itu tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu pada angka 4050.6 atau 0.7 ya, karena hektik ya. Sedangkan harga terendahnya saya memprediksinya pada angka 4015 sampai dengan 4020, jelas ini lewat batas ya, karena low-nya semalam kita ketahui pada angka 3971.6 ya, ataupun 0.7 ya, dan juga saya menekankan kuncinya yaitu pada angka 4000 pada saat penutupannya. Namun penutupannya itu masih di atas, namun pagi ini membawanya turun. Akhirnya pada pukul 18.36 posisi sell punya saya melikuidasi semua ya. Clear ya. Saya ulangi sekali lagi, itu posisi sell saya likuidasi satu ya. Dan ini yang satu lagi, mungkin ini terlalu cepat dan saya rasa pun tidak terlalu cepat karena ada sempat berbalik lagi pada angka 4050, namun saya kurang begitu berani, nggak mau ambil resiko, saya menunggu 4060-an. Dan ini saya ulangi lagi sekali lagi ya. Oke, dan ini yang tadi saya cut loss ya, agak ada kerugian 843 dan ada profitnya yang take profit 820, lalu yang 885. Dan ini adalah mereka punya pandangan ataupun analisa dari mereka, yaitu pada saat penutupan yaitu pukul 1.03 bisa dilihat ini ya, bahwa harga emas itu ada di bawah ya, atau tergelincir di bawah angka 4000, dan mereka menggambarkan ataupun menerapkan ataupun menafsir bahwa perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok ataupun China itu akan berjalan dengan lancar ya, membuat safe haven itu harga emas itu meredah ya. Dan isinya yaitu pertama yaitu Bank Sentral Amerika akan mengambil keputusan untuk suku bunganya pada hari Rabu ataupun Kamis dini hari ya. Dan kita melihat itu kapital ekonomi itu rendah di tahun 2026 ya, itu diperkirakan untuk harga emas ya. Dan Trump, Presiden Amerika, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan mendiskusikan yaitu masalah perang tarif yang akan ini ya pada hari Kamis ya. Selanjutnya harga emas itu bergerak di bawah angka 4000 pada hari Senin, dan itu menadarkan ataupun mengilustrasikan bahwa Amerika dengan Tiongkok itu akan tensinya dengan perdagangan itu agak kondusif ataupun bisa beriringan, membuat harga emas itu agak melemah, dan kita akan menunggu keputusan dari Bank Sentral Amerika masalah bunga di minggu ini ya. Dan berakhirnya harga kontrak Desember itu pada angka 4019, yaitu masih stay di atas angka 4000, tetapi yang kita permainkan itu adalah harga spot ataupun harga sekarang, yaitu di bawah angka 4000. Dan perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok itu berpotensi itu agak mereda, dan diharapkan itu bisa mencapai kesepakatan bersama, sama-sama menguntungkan. Lalu dijelaskan lagi harga emas pada hari Senin minggu kemarin itu bergerak sampai tertingginya pada angka 4381 pada tanggal 20 Oktober. Dan kita akan melihat bagaimana kerangka kerja masalah
tarif ini antara Amerika dengan Tiongkok. Dan Presiden Amerika akan ketemu Presiden Xi Jinping Tiongkok itu pada hari Kamis ya. Jadi setelah keputusan dari Bank Sentral Amerika, dan kita melihat seiring meredanya itu perang tarif, maksud saya, seiringnya meredanya perang tarif, kemungkinan mereka berhitung harga emas ada di kisaran antara 3.800 sampai dengan 4.400 ya untuk 3 minggu ini di bulan Oktober ya. Itu mereka memperkirakan, dan sepertinya 97% bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya pada hari Rabu ya. Dan banyak analis ataupun investor melihat kemungkinan besar itu seiringnya pemotong suku bunga itu harga emas itu tidak bisa membawa ke angka 5.000 seperti kelihatannya. Jadi tidak kepastian, dan kita akan melihat yang lebih pasti ya. Sedangkan pada hari Rabu analis itu mengatakan perkiraan emas harganya 3.500 sampai dengan tahun 2026 ya diperkirakan, karena sejak Agustus telah naik 25% di antara metal-metal yang lain. Lalu indikasi ekonomik itu mungkin yang jam 8 ini kurang ya, yaitu S&P HPI itu House Production Index ya, itu kurang, ini yang menggigit. Yang lebih ini adanya Dallas Fed Service Review. Ini yang membuat harga emas itu bisa agak naik ya, karena ini diprediksikan itu minusnya makin membesar dibandingkan minus bulan kemarin, yaitu 2,4 berbanding 2,9 yang diprediksikan. Jadi kemungkinan seandainya ini terjadi, itu harga emas itu akan kembali naik lagi, itu pada pukul 9. Sedangkan untuk signal itu indikasinya turun semua ya. Sedangkan untuk angka-angkanya kita bisa melihat di mana mereka menghitung resistannya pada angka 4015, lalu 4050, dan terakhir 4084. Sedangkan supportnya pada angka 3924, lalu 3890, dan terakhir 3860. Sedangkan short term dan medium term itu mengarahkan naik, sedangkan intraday untuk hari ini diperkirakan akan melemah ya. Itu yang mereka perkirakan, dan kita bisa lihat dengan jelas ini. Dan yang terakhir, seperti biasanya kita akan mengulas bagaimana perhitungan saya. Kita hapus dulu ini dan kita akan menggeser ini ya. Dan ini yang terakhir, ini akan melaju ke sini. Itu kurang lebih yang bisa saya gambar dahulu, dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya sebanyak 2 kali ya. Oke, dan ini sudah lengkap 2 kali. Kita akan memulainya. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 14:15, tepatnya hari Selasa 28 Oktober. Dan kondisi di Jakarta ini 29 derajat, yaitu dengan banyaknya awan ya, ataupun mendung cuacanya. Kemudian yang ini kita akan mengisi data-datanya, yaitu untuk edisi hari ini yaitu kisaran normal ya, ataupun range yang kecil untuk edisi 28 Oktober 2025 ya, dimana saya berhitung untuk tingginya pada angka 3985 sampai dengan 95 ya. Sedangkan untuk low-nya atau rendahnya pada angka 3930 sampai dengan 40 ya. Dan sebagai catatan itu satu lagi,
itu kemungkinan high-nya ini ya akan dicapai setelah pukul 00 ya. Itu saya memperkirakannya. Itu jelas disebabkan mungkin banyak squaring posisi ya, yang posisi sell punya mungkin akan buyback lagi karena akan menunggu dia punya suku bunga ya untuk esok hari, jadi mereka standby dulu. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, yang biasa saya menyebutkan angka big untuk edisi 28 Oktober 2025 ya. Untuk indikasi tingginya saya bisa menyebutnya pada angka 39 85 sampai dengan 4005 ya. Sedangkan untuk rendahnya pada angka 3915 sampai dengan angka 3925, dan jelas ini akan dicapai pada setelah pukul 00 ya. Indikasinya adalah yang posisi sell punya akan buyback punya, dan mengharapkan besok bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali yaitu pada hari Rabu, tepatnya yaitu pada tanggal 29 Oktober 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.